Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam kedaulatan rakyat. Salam. Sahabat, di setiap momen mudik lebaran tentu membawa serba-serbi cerita atau kisah. Jadi ada yang suka, ada yang duka. Ya, namanya dunia ya. Termasuk juga ini tidak terlepas dari para tokoh ini, Kang. Dari para tokoh yang biasanya kan menjabat sebagai posisi penting di pemerintahan. Terutama ini para kepala daerah nih. Ya. Nah, ini salah satunya adalah ketika Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta, membuat program, ya Pemprov DKI, membuat program mudik bareng gratis. Mudik gratis bareng Pemprov Jakarta, kira-kira seperti itu. Musuh bebuyutan, kalau saya bilang sih, gitu loh. Seperti mendapatkan momen yang tepat, gitu loh. PSI. Jadi juru bicara PSI menyinggung soal itu karena ada beberapa foto ya kan juga video kalau nggak salah yang memperlihatkan pemudik ini pakai kaos Anies Baswedan for Presiden seperti itu gitu loh. Jadi apa ya, setelah kemarin di Formula E Jokowi dan Anies terlihat begitu mesra ya kan, wah ini agak sulit ini ngebidiknya momen apa nih. Ini ada momen nih langsung masuk gitu. Iya betul tuh, tapi ada yang ingin saya koreksi sedikit. Ya. Tadi kalau dibilang itu musuh bebuyutannya Anies, saya kira bukan musuh bebuyutan Anies, tapi apa tuh? Yang memusuhi Anies. Karena Anies tidak menganggap PSI musuh. Ya, betul. Kita tidak pernah mendengar statement sekalipun dari Anies yang menghujat PSI. Itu nggak ada itu. Paling sedikit cuma nyindir-nyindir itulah gaya elegannya Pak Anies apa? Ngundang apa Niji ya. Niji kayak gitu aja gitu. Dan apa yang dilakukan oleh seorang Anies Baswedan dengan tidak menanggapi celotehan PSI saya kira sudah tepat sekali. Kenapa? Karena tidak seimbang. Receh lah itu ya. Receh lah. Pak Anies itu ada di atas, di PSI ini ada di bawah, receh nih. Jadi kalau ditanggapin nanti turun tuh. Iya. Biar kami aja yang mengcounternya. Terkait dengan kaos Anies Baswedan for Presiden itu luar biasa framingnya. Jadi kita lihat dari beberapa media mainstream, nanti ada gambarnya kita bisa perlihatkan. Itu menggunakan gambar yang sama. Biasanya kalau ada informasi yang seperti itu tuh minimal angle-nya beda lah gitu. Iya. Satu dari kiri, satu kanan, atau satu yang lagi naik ke bis. Satu udah baru keluar dari toilet di terminal misalkan. Ini enggak. Minimal 3 media mainstream itu menggunakan foto yang sama persis. Yang di situ tidak terlihat busnya. Kemudian kalau kita melihat sosok wajahnya juga jelas tidak kelihatan karena tertutup masker dan menunduk gitu. Posisinya menunduk. Kita belum dapatkan gambar yang itu ada bersamaan dengan Anies ada di situ gitu. Bukan kita menolak, tapi kita perlu data yang valid. Jangan sampai ini sekedar framing recehan. Iya. Kita di studio kan gampang, ini menggunakan green screen kita juga punya. Beradegan aja seperti itu, musuh Anies maksudnya melakukan itu 2 orang, nanti dipasang ditempel aja di terminal, udah jadi gitu. Asal editornya bagus, rapi, nggak kelihatan itu. Nah, di informasi itu pun sama semua, tidak ada kejelasan ini siapa kaos itu dari mana. Kemudian Buzzer dan PSI kan menyebutkan itu ada pembagian bingkisan. Iya, yang di dalam bus itu. Dan itu isinya kaos. Yang punya hajat dong, PMI, Palang Merah Indonesia, langsung buka suara. Nih isinya, nggak ada kaos, isinya obat-obatan, ini dan seterusnya gitu. Kena skakmat lagi tuh si Buzzer dan PSI. Terus kalaupun itu memang benar ada, nggak jelas juga siapa yang ngasih. Karena jelas tadi, dari PMI tidak. Iya. Kalau benar ada dan itu bisa dikatakan sebagai penyusup, mungkin nggak? Sangat mungkin. Ada orang yang ingin mencederai nama baik Anies, kemudian dengan modal berapa ya kaos itu ya, 200-300 ribuan lah gitu ya untuk 2 orang. Bisa itu langsung kamera angle siap. Seperti yang sering kita dengar juga lah, kita lihat juga drama-drama politik yang sering mereka lakukan.
Atau malah mungkin para pendukung Anies Baswedan ini memang ya dia inisiatif, saya mengapresiasi ya kan atas Pemprov DKI Jakarta yang memulangkan saya mudik gratis. Udahlah yuk beli kita bikin kaos sendiri kan. Itu juga mungkin juga kan. Nah, itu kemungkinan baru itu. Jadi kemungkinannya banyak ya. Betul, Nah, betul. jubir PSI sangat gampang dalam menyampaikan itu, tidak ada kepercayaan diri, tidak ada keyakinan ketika menunjuk hal ini. Ini sesuatu yang sangat abu-abu kemudian di framing dengan begitu jahat. Kalau dilihat dari pernyataan di Twitter itu, Kang, Kang Iful melihatnya seperti apa? Kalau saya kan melihatnya begini, langsung menuding gitu kan, ini kan kaitannya dengan APBD ya kan, berarti menuduh di situ gitu loh. Kan seharusnya nggak boleh langsung menuduh seperti itu ya. Saya kira ini juga tantangan buat Pemprov DKI. Kalau Pemprov DKI tidak mengambil tindakan, maka ini bisa diamini oleh netizen, oleh rakyat. Oh, berarti benar menggunakan dana APBD. Tentu kita berkeyakinan itu tidak. Iya. Tidak akan sebodoh itulah. Jajaran ke bawahnya pun nggak akanlah bertindak sebodoh itu. Itu terlalu receh, terlalu cemen gitu caranya. Jadi harus dilakukan oleh Pemprov. Somasi itu orang yang menyampaikan itu. Dilaporkan aja dengan undang-undang ITE misalkan. Karena sudah menyebarkan kebohongan. Biar ada kejelasan jati diri Pemprov yang benar gitu. Kalau kebenaran tidak mau diekspos, maka kebenaran itu bisa dianggap bukan lagi kebenaran. Gitu. Ya. Banyak sekali drama ya di akhir-akhir menjelang Pak Anies ini selesai masa jabatannya gitu loh. Harusnya momen ini menjadi momen yang penuh dengan keramah tamahan. Tapi bicara soal nggak mungkin Kang, nggak mungkin. Ini nggak mungkin itu terjadi. Ini bulan April mau selesai ya, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober. 6 bulan ini akan menjadi 6 bulan yang sangat riuh bagi Anies Baswedan. Sangat melelahkan sangat gitu ya. melelahkan. Karena apa? Bukan karena persoalan kinerjanya. Kalau kinerjanya saya yakin aman-aman saja, semua akan selesai dengan memuaskan gitu. Tapi para musuh Anies ini yang saya yakin sekali mereka tidak akan berhenti. Mereka akan terus membidik di setiap langkah, di setiap detiknya Anies berproses. Ketika ada sedikit kejanggalan dia akan menyerang langsung habis-habisan. Ya seperti ini gitu. Nah, jadi saya kira fungsi para relawan Anies bukan sekedar nanti bagaimana Anies Baswedan bisa menjadi presiden, tapi dari hari ini bagaimana menjaga Anies Baswedan, terutama dalam pandangan rakyat Indonesia, agar tidak terkotori oleh framing-framing negatif seperti yang dilakukan oleh PSI dan buzzer. Itu tugas relawan Anies. Mudah-mudahan tidak mengenal kata lelah ya. Presiden kita juga sedang lelah ini kan. Kenapa tuh? Jadi Pak Joko Widodo itu mengeluhkan lagi kan. Bertanya-tanya kenapa kok Indonesia penghasil jagung bisa impor jagung gitu loh. Jadi baru tuh apa? Baru ya. Saya melihatnya bacanya, waduh ini kasihan gitu, mungkin capek gitu. Ini bawahannya seperti apa sih, bisa bekerja atau enggak gitu loh. Ini juga nggak tahu apakah langsung merespon ataukah tidak ya. Anggota DPR RI asal Dapil NTT itu dari PDI Perjuangan gitu loh. Disaksikan beberapa media kan kunjungan ke sana ke NTT gitu. Anggota ini tidak menemukan jagung yang tumbuh di lahan seluas 16 hektar. Pasca ditanam oleh Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu gitu. Itu ya food estate itu. Jadi politisi PDIP ini juga langsung menanyakan ini ke kepala dinas terkait, kepala dinas pertanian gitu. Kenapa ini gitu loh? Kok bisa gitu? Kita udah nggak bisa menghitung lagi untuk kesekian kalinya ya, untuk keberapa kalinya ini Pak Jokowi mengeluhkan sesuatu yang sebetulnya harusnya posisinya terbalik. Rakyat yang mengeluh, Pak Presiden yang memberikan solusi. Ini kan yang terjadi, Pak Presiden yang mengeluh meminta rakyat cari solusi. Seperti anaknya juga Gibran kemarinnya persoalan dihadapi oleh persoalan konsumsi anjing. Ya udah solusinya apa gitu. Ya Anda jadi pemimpin. Kalau mau dari kita dulu dong. Ya. Penghasil jagung tapi jagung impor. Ya bukan hanya jagung kan. Garam. Kita tuh lebih luas lautan gitu. Produksi kita melimpah tapi impor garam. Minyak. Ya, CPO terbesar di dunia, malah dipermainkan harganya oleh pihak lain. Ya dan
seperti yang tidak ada harga diri aja gitu bangsa kita di depan dunia internasional. Ditambah lagi dengan curhatan Pak Jokowi seperti ini semakin membuat Indonesia terpuruk gitu di mata dunia. Ya tadi lah, bukannya cari solusi malah curhat gitu. Anggota Dewan dari DPR RI PDIP, karena PDIP sekarang sudah kontra dengan Pak Jokowi, jadi wajar saja ketika kita lihat effortnya begitu besar, dia harus beli tiket pesawat ke NTT, kemudian membawa media itu dibayarnya nggak kecil, Kang. Lumayan juga itu ya. Untuk mengabarkan bahwa food estate yang diinisiasi oleh Pak Jokowi dan Prabowo itu gagal total. Itu hanya cuap-cuap belaka, NATO. No action, talk only. Tapi masalahnya duit juga udah keluar kan. Angka persisnya lupa seberapa, 23 miliar apa 32 miliar apa triliun malah gitu ya. Untuk menyiapkan lahan yang seluas itu ditanami. Tapi ternyata tidak termaintenance. Dan ketika diketahui masalahnya bukan semata-mata kelalaian SDM di sana. Tapi memang ada ketidakcocokan. Entah itu ketidakcocokan cuaca kah atau pangan, sistem irigasi dan sebagainya gitu. Dan dia lagi-lagi ini membuktikan gagalnya persiapan membuat kita menonton hari ini mereka sedang mempersiapkan kegagalan, dan hasilnya sudah ada, kegagalan panen jagung gitu. Gagal maning son gitu ya.